Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Sapi Bagus. Jumpa lagi dengan saya Edi Wijayanto. Terima kasih telah mengeklik channel Sapi Bagus Academy sebagai inspirasi dunia sapi Indonesia. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu alumni pelatihan bisnis sapi angkatan 66. Beliau adalah Pak Sally. Kebetulan ini di rumah tinggal beliau. Nah, selamat pagi, assalamualaikum Pak Sally. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Edi. Apa kabar, sehat ini Pak Sally? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Nah, Pak Sally, saya lihat kan di beberapa outlet ini atau di lemari pajangan ini penuh dengan parfum nih Pak ya. Nah, seperti apa perjalanan Bapak dalam bisnis parfum ini? Oke, baik. Terima kasih Pak Edi sebelumnya. Yang pertama-tama mungkin kami dulu Pak Edi berawal itu dari tahun 2000 Pak Edi. Dari tahun 2000 kami membuka usaha parfum, itu namanya Villa Parfum. Itu dulu awal asal muasalnya itu dari kakak saya, ya, sama abang saya di Bandung waktu itu. Namanya Ibu Widiana dan almarhum Pak Hendri. Nah, mereka waktu selesai tamat kuliah lah begitu waktu itu mereka mencoba usaha parfum kecil-kecilan. Terus alhamdulillah sedikit demi sedikit merintis dan saya masuknya itu di 2006 Pak Edi. Jadi karena waktu tahun 2000 saya masih sekolah waktu itu gitu. Jadi tahun 2006 saya bergabung, alhamdulillah kami bersama-sama membesarkannya di Bandung Pak Edi, ya merintisnya bersusah payah lah gitu ya. Dan alhamdulillah sampai saat ini Villa Parfum masih terus berjalan gitu Pak Edi. Ya. Nah, untuk Villa Parfum ini itu mengambil segmen pasar seperti apa Pak? Oke, kita sebenarnya ngambil segmennya itu yang menengah ya Pak ya, menengah ke bawah. Kenapa? Karena pada kita ketahui parfum branded itu kan sangat mahal sekali harganya. Ya mungkin sampai jutaan ya Pak Edi, itu ada yang ratusan ribu, ada yang 800, 900, bahkan ada yang jutaan gitu. Nah, ada yang jutaan. Nah, disitulah kesempatan kami, karena parfum mahal ini, parfum branded ini nggak semua orang tuh bisa pakai gitu. Nah, disitulah peluang yang kami ambil kesempatannya, gimana caranya kita bisa memberikan aroma parfum yang bagus, yang bisa dipakai dari semua kalangan gitu Pak, baik itu dari anak muda, orang tua. Itu kami berusaha bagaimana caranya untuk menekan harga ini gitu. Makanya alhamdulillah kakak saya yang di Bandung, beliau awalnya dari beliau dulu menemukan formula ini, dan kita bertemu dengan supplier parfum yang dari luar negeri itu Pak, kita bawa ke sini, ke Indonesia, seperti itu Pak. Nah, ini kan positioningnya itu kan memang lebih arahnya ke middle low Pak ya. Iya Pak, betul. Nah, seperti apa proses membuat branding ini Pak ya? Kan Villa Parfum ini boleh kata sudah cukup dikenal lah ya. Iya. Apalagi cabang-cabangnya ini sudah tersebar di berbagai kota di Indonesia ini ya. Betul, Pak. Nah, seperti apa membuat brandingnya ini Pak? Oke. Mungkin pertama-tama Pak Edi, kami dulu itu berasalnya kan dari Bandung ya Pak Edi ya. Jadi kami mencoba membangun brand Villa Parfum ini, ya satu dengan mengutamakan produk-produk yang terbaik, yang kualitasnya oke, yang bagus ya Pak. Yang kedua, kami juga sangat menjunjung tinggi tentang pelayanan Pak. Pelayanan kepada customer kami layani dengan baik. Yang ketiga, kami juga mencari lokasi-lokasi atau tempat yang strategis untuk kami jadikan outlet. Nah, disitulah nanti kami mulai membangun branding itu dari mulut ke mulut. Waktu itu sosial media belum ada Pak, tahun 2000-an, 2006 itu belum terkenal. Makanya kami banyak buka outlet tuh, nge-brandingnya itu di offline lah seperti itu. Makanya beberapa poin tadi itu, satu produk yang terbaik, pelayanan yang terbaik, sama kualitas yang bagus dan tempat yang nyaman maksud saya. Nah, itu
satu lokasi yang strategis juga itu penting. Nah, disitulah kami mulai nge-branding bahwa Villa Parfum ini adalah spesialis parfum refill, tapi yang bagus kualitas. Gitu. Ya, jadi mengambil segmen atau kualitas, boleh kata untuk isi ulang atau refill, tetapi premium begitu premium, Pak ya. Premium. Jadi ya. refill yang premium, betul, gitu ya. Betul, Pak, karena kalau kita paksakan untuk yang benar-benar premium, harganya nggak terjangkau gitu Pak ya. Ya, Baik. Nah, jadi intinya adalah ada tiga hal tadi. Yang pertama adalah pelayanan, kemudian adalah kualitas produk, ya. Kemudian tempat yang strategis, yang gampang terjangkau dan nyaman. Betul Pak. Ada tiga hal inilah yang sangat mendukung sehingga brand ini cukup dikenal di masyarakat. Iya, betul Pak. Baik. Nah, ini berikutnya kita kenapa Pak Sally ini sudah cukup sukses ya di bidang bisnis parfum ini dengan brand Villa Parfum ini, betul, di mana cabangnya itu hampir 300 Pak ya, cabang di seluruh Indonesia, merambah ke bidang sapi. Ya, betul, kan tentunya sangat beda sekali Pak ya, di mana tentunya kita paham bahwa bisnis sapi ini bisnis yang boleh kata basah. Terus aromanya juga sangat berbeda sekali Pak ya, dengan parfum sama kandang sapi gitu ya. Betul, kenapa Pak Sally ini tertarik di bidang bisnis sapi ini Pak? Ya, pertama-tama Pak Edi, saya itu dulu waktu sebelum pas COVID tahun 2020 kalau nggak salah Pak Edi ya. Kami itu biasanya kan berawalnya itu dari kurban. Jadi kurban sendiri kita beli gitu Pak Edi, kita potong sapi sendiri, buat kurban sendiri pakai 2 ekor, 3 ekor gitu kan. Waktu itu saya beli sama wak saya, masih keluarga. Jadi beli di sana itu langganan saya lah seperti itu. Namun pas saat COVID-19 di tempat beliau itu kosong Pak Edi. Kosong sapinya. Saya tanya kenapa? Waktu itu nggak ada modal waktu itu. Akhirnya kami coba, sekarang saya butuh, kita isi aja. Nanti yang saya akan beli sendiri gitu, seperti itu. Dan ternyata setelah 3 tahun berjalan, sapi itu hanya cuma 2-3 ekor tadinya. Setiap tahun itu banyak yang menawar ke kandang kami gitu untuk kurban mereka. Nah, disitulah mulai timbul bisnis sapi ini bermulai gitu. Nah, saya pikir mungkin kayaknya bisnis peternakan khususnya sapi kurban sepertinya bisa menjanjikan gitu Pak ini. Nah, disitulah asalnya kenapa kami mau gitu terjun ke dunia peternakan ini Pak ini. Luar biasa sahabat nih ya. Beliau ini sudah lama berkecimpung di bidang parfum, hampir 25 tahun. Kemudian merambah di dunia sapi. Salah satu motivasinya adalah melihat peluang minimal untuk memenuhi kebutuhan hewan korban buat keluarga. Namun alhamdulillah beliau ini siap membantu untuk masyarakat luas untuk menyediakan hewan-hewan korban, terutama adalah sapi. Nah, seperti apa sahabat bisnis sapi beliau? Nah, ayo akan kita ikuti tur kandang beliau. Akan kita bahas satu-satu seperti apa beliau memulai, kemudian mendirikan kandang, penyediaan pakan, bibit, serta pemasarannya. Baik sahabat, ayo kita ikuti tur kandangnya. Tetap semangat jadi peternak. Salam sapi bagus. Untuk meningkatkan pengetahuan dalam bisnis sapi, meningkatkan kualitas dalam pengelolaan kandang, dan memperluas relasi dengan para peternak di Indonesia, Sapi Bagus Academy membuka pelatihan offline bisnis sapi untuk para peternak pemula ataupun yang sudah berjalan bisnisnya. Selain pelatihan offline, Sapi Bagus Academy juga menyediakan program pembelajaran digital seperti e-book dan e-course. Saat ini, e-book yang tersedia adalah e-book panduan komprehensif bisnis sapi potong yang menjelaskan secara detail step by step memulai bisnis sapi potong. Materi yang ada di e-book ini juga lengkap dari hulu ke hilir sehingga pembaca akan mendapatkan pemahaman mendalam terkait bisnis sapi potong yang ada di Indonesia. Selain itu, e-course pelatihan bisnis sapi juga tersedia dengan 7 modul seperti mindset pebisnis sapi yang sukses, peta dan prospek bisnis sapi, infrastruktur kandang, manajemen operasional kandang, manajemen pakan hijauan dan konsentrat, manajemen kesehatan sapi, sampai dengan analisa usaha dan pemasaran sapi. Model pembelajarannya pun mudah, yaitu berupa video digital yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun.
Untuk pemesanan program pembelajaran Sapi Bagus Academy, silakan menghubungi nomor di bawah ini ya. Atau bisa langsung DM Instagram kami di @sapibagusacademy. Baik sahabat, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat jadi peternak, salam Sapi Bagus.